Selamat datang kembali di seri belajar saham dari nol. Di part sebelumnya, kita sudah bahas dasar candlestick. Nah, di part 14 ini, kita akan masuk lebih dalam lagi membahas candlestick pattern, lanjutan yang sering digunakan trader untuk membaca arah pergerakan harga. 1. Kenapa candlestick penting? Candlestick bukan cuma sekadar bentuk batang hijau atau merah. Di balik pola-pola tertentu, ada cerita tentang psikologi pasar. Siapa yang lebih dominan, pembeli atau penjual? Kalau kita bisa membaca polanya, kita bisa mengambil keputusan lebih tepat. 2. Pola bullish lanjutan. Contoh pertama, Morningstar. Pola ini biasanya muncul setelah downtrend dan memberi sinyal potensi pembalikan naik. Kedua, bullish engulfing. Candle hijau besar menelan candle merah sebelumnya, tanda pembeli mulai mengambil alih. 3. Pola bearish lanjutan. Sebaliknya, ada juga pola bearish, misalnya evening star, yang biasanya muncul setelah uptrend dan memberi sinyal pembalikan turun. Ada juga bearish engulfing, candle merah besar menelan candle hijau sebelumnya, artinya tekanan jual lebih kuat. Tips praktis: ingat, candlestick pattern tidak bisa berdiri sendiri, sebaiknya dikombinasikan dengan indikator lain, seperti volume, moving average, atau RSI. Dengan begitu, sinyalnya lebih valid. 5. Kesalahan umum membaca candlestick. Sekarang, mari kita bahas kesalahan umum saat membaca candlestick. 1. Terlalu cepat menyimpulkan. Satu pola candlestick saja tidak cukup untuk memprediksi arah. Harus ada konfirmasi dari candle berikutnya. 2. Mengabaikan konteks tren. Pola bullish di tengah downtrend panjang sering kali gagal. Selalu cek tren besar dulu. 3. Tidak memperhatikan volume. Pola tanpa dukungan volume yang signifikan biasanya lemah dan mudah dipatahkan. Jadi, jangan terjebak hanya karena satu pola terlihat meyakinkan. Selalu analisis secara menyeluruh. Cara latihan membaca candlestick. Terakhir, gimana cara melatih kemampuan membaca candlestick? 1. Gunakan akun demo atau fitur virtual trading untuk berlatih tanpa risiko uang nyata. 2. Catat pola yang muncul setiap hari di jurnal trading. Dengan mencatat, kita bisa tahu pola mana yang sering berhasil, mana yang gagal. Ketiga, kombinasikan dengan time frame berbeda. Misalnya, lihat di chart harian untuk tren besar, lalu zoom ke chart 1 jam untuk entry yang lebih tepat. Semakin sering latihan, semakin mudah kita mengenali pola secara insting, bukan sekadar teori. 7. Strategi penerapan di dunia nyata. Sekarang, bagaimana cara menerapkan pola lilin di dunia nyata? 1. Tentukan tujuanmu dulu. Apakah untuk trading jangka pendek atau investasi jangka panjang? 2. Gunakan candlestick sebagai alat bantu, bukan satu-satunya patokan. Selalu kombinasikan dengan analisis fundamental atau indikator teknikal lain. 3. Kelola risiko. Walaupun pola terlihat kuat, selalu pasang stop loss agar kerugian bisa dikendalikan. 4. Konsistensi lebih penting daripada akurasi sekali-sekali. Fokus pada proses analisis yang disiplin, bukan mengejar cuan cepat. Dengan strategi ini, candlestick bisa menjadi senjata andalan yang efektif dalam perjalanan trading maupun investasi. Jadi, itu dia pembahasan kita di Belajar Saham dari 0 part 14 tentang candlestick pattern lanjutan. Lengkap dengan cara latihan, kesalahan yang harus dihindari, sampai strategi penerapannya di dunia nyata. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan part berikutnya. Di part 15, kita akan bahas cara menggabungkan candlestick dengan indikator populer seperti RSI dan MACD supaya analisis makin tajam. Jadi, pastikan kamu ikuti terus. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.